Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah pada pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi baru pada bab 3, yaitu tentang konsep vektor untuk fisika SMA kelas 10 semester ganjil. Sebelum kita belajar vektor lebih dalam, kalian pasti bertanya-tanya, untuk apa kita belajar vektor? Nah, tahukah kalian bahwa vektor banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu beri contoh yang pertama, yaitu pada pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor. Nah, di sini kalian perlu tahu bahwa pesawat ketika ingin terbang pasti dengan kemiringan tertentu kan? Tidak langsung naik ke atas kemudian melaju dengan kecepatan tertentu, tapi ketika ingin terbang posisinya dengan kemiringan tertentu. Nah, di sini kalian bisa lihat garisnya. Pesawat ketika ingin terbang itu sudah diberikan kemiringan tertentu dari vektor dorongan mesin. Tapi ada pengaruh vektor angin yang menghambat laju pesawat. Sehingga terjadilah vektor di kemiringan sekian. Sudah Ibu gambarkan ya di sini. Ini diperlukan perhitungan vektor yang teliti agar mendapatkan posisi pesawat yang tepat sesuai dengan navigasinya. Seperti itu. Kemudian contoh lain ketika penerjun yang menjatuhkan diri dari pesawat. Nah, seorang penerjun harus memperkirakan kira-kira jatuhnya akan di mana. Karena di sini ada pengaruh vektor, yaitu vektor gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Ketika penerjun sudah menjatuhkan diri dari pesawat, posisinya tidak lurus ke bawah, tapi dengan kemiringan tertentu. Nah, di sini faktor yang berpengaruh yaitu gaya gravitasi ke bawah, tapi karena ada pengaruh gaya dorongan angin ke arah sana, nih sudah Ibu gambarkan ya vektornya, sehingga penerjun yang jatuh dari pesawat mengalami kemiringan tertentu. Nah, ini perlu diperhitungkan dengan cara metode vektor. Hal-hal yang ingin kita bahas di konsep vektor. Yang pertama, perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian yang B, notasi vektor. Yang C, penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang D, vektor resultan. Dan yang terakhir, komponen vektor dan perkalian vektor. Ibu akan bahas dari yang pertama, yaitu perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai tapi tidak mempunyai arah. Sebagai contoh, Ibu beri tabel contoh-contoh besaran skalar di sini ya. Yang pertama ada massa. Massa contohnya ketika melakukan timbangan berat badan. Nah, yang muncul hanya nilai massanya saja. Massanya misalnya 50 kg. Cukup itu saja. Tidak ada arah yang mempengaruhi besarnya massa. Misalkan tidak ada kan 50 kg ke kanan atau 50 kg ke kiri. Nah, jadi massa termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai tapi tidak mempunyai arah. Nah, berbeda dengan besaran vektor. Kalau besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya di tabel berikut. Ada 9 jenis besaran ya yang Ibu berikan contoh. Nah, misalkan Ibu ambil contoh yang kecepatan. Misal kalian melaju menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, 40 km per jam itu tentunya ada arah yang berpengaruh terhadap kecepatan tersebut. Misal 40 km per jam dengan arah ke kanan atau ke kiri, atau bisa juga dengan
searah atau berlawanan arah. Nah, itu ada pengaruh arahnya juga, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Kemudian Ibu akan langsung memberikan latihan soal ya nak. Tentukan di antara besaran-besaran fisis berikut ini yang tergolong besaran vektor dan mana yang besaran skalar. Yang pertama, keliling lapangan sepak bola, volume minyak dalam botol, kecepatan sudut roda berputar, usaha oleh gaya otot, momentum sudut elektron, tekanan udara di dalam ban, percepatan mobil di jalan tol, dan terakhir massa jenis air. Nah, nanti kalian tentukan dari A, B, C, D, E, F, G, H ini mana-mana yang termasuk besaran vektor dan mana yang termasuk besaran skalar. Ibu lanjutkan ya. Yang berikutnya yang bagian B, notasi vektor. Nah, notasi vektor ini dituliskan dengan lambang seperti ini. Misalkan vektornya vektor A, kemudian diberi tanda panah di atasnya. Ini merupakan notasi vektor. Dan kalau nilainya itu diberi tanda pagar. Jadi pagar, kemudian A, di atasnya diberi tanda panah. Atau bisa juga notasi vektor dengan menuliskan huruf dicetak tebal. Nih ya, seperti ini, A-nya huruf besar, kemudian dicetak tebal ya. Notasi nilai vektornya ya cukup A, tapi tidak dicetak tebal. Kemudian yang bagian C, penjumlahan dan pengurangan vektor. Ibu langsung memberikan contoh soal ya, agar kalian bisa langsung tahu penerapan dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Contoh soalnya, 4 buah vektor A, B, C, dan D digambarkan dengan diagram anak panah sebagai berikut. Ada anak panah A, kemudian B, kemudian C, dan D ya. Nah, di sini perintah soalnya gambarkan diagram vektor untuk menunjukkan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, jadi kalian disuruh menggambarkan diagram vektornya. Ibu bahas yang pertama, contoh soalnya misalkan A ditambah B. Nah, cara menggambarkan diagram vektornya yaitu Ibu langsung kerjakan di sini ya. Nah, Ibu kopikan saja agar panjangnya tidak berubah ya. Kemudian Ibu pindahkan anak panahnya ke sini. Kenapa Ibu copy lalu Ibu pindahkan? Agar panjang dan kemiringannya tidak ada yang berubah. Nah, seperti ini. Kemudian di contoh soalnya A ditambah B. Ini sudah A. Kita tentukan yang ini sebagai titik awal ya. Jadi kita anggap sebagai titik awal. Ibu beri merah ya, kelihatan di sini ya. Ini titik awalnya, ini ya. Kemudian ditambah B, garis yang B yang ini Ibu juga copy, kemudian Ibu pindahkan di sini karena melanjutkan yang A. Ini A ditambah B, vektor B-nya Ibu copy sini. Nah, ini A, ini B, ini titik awalnya. Nah, jadi di sini perintahnya gambarkan diagram vektornya. Diagram vektornya itu yang mana? Nah, berarti diagram vektornya yaitu hasil dari penjumlahan antara A dan B. Nah, hasil dari vektor disebutnya resultan vektor. Jadi Ibu tarik garis dari sini. Ini titik awalnya ya, kemudian ini titik akhir. Nah, jadi Ibu gambarkan dari titik awal ke titik akhir. Nih, seperti ini. Nah, agar kelihatan jelas, Ibu cetak tebal ya. Nah, jadi dia gambarkan diagram vektornya. Nah, jadi hasilnya adalah ini diagram vektornya. Ini Ibu tulis dengan notasi Ibu tulis dengan notasi R. Apa itu R?
R itu adalah resultan vektor. Ini hasilnya. Ya, atau bisa juga ditambahkan di sini R merupakan hasil dari penjumlahan antara A ditambah B. Boleh juga ditambahkan seperti itu, atau R saja juga sudah cukup. A tambah B tambah D. Nah, kita kopikan lagi yang A tadi. Hanya di sini. Kemudian pindahkan di sini A-nya. Ini tadi di soalnya belum ada. Nah, kemudian ditambah B. Ini titik awalnya ya. Titik awalnya. Ibu pindahkan ke sini titik awalnya. Nah, ini titik awal. B ditambah B. B-nya yang mana ini? Ibu copy, kemudian ibu pindahkan juga agar panjang dan kemiringannya tidak ada perubahan. Ini titik B. Nah, seperti ini. Masih lagi setelah A ditambah B, masih ditambah dengan D. Ini ibu copy juga. Kemudian ibu pindahkan di sini. Nah, setelah A ditambah B, kemudian ditambah D. Ini ya. Jangan lupa notasinya di copy juga, kemudian pindahkan ke sini. Nah, jadi jawabannya yang mana? Gambarkan diagram vektornya. Nah, kalian tarik dari titik awal ke titik akhir. Ya, ibu tarik dari sini ke sini. Nah, dari titik awal ke titik akhir. Biar lebih jelas, kita beri warna hitam, kemudian ininya cetak tebal. Nah, jadi diagram vektornya adalah yang ini. Ini dinyatakan dengan resultan vektor. Ibu tulis di sini dengan notasi R. Ibu tambahkan lagi soal C. Gimana kalau di sini ada tanda kurungnya? Nah, kita kerjakan ya. Lagi kita copy, kemudian pindahkan. Jangan lupa notasinya juga di copy, dipindahkan, ditambah B. Notasinya juga dituliskan. Nah, A ditambah B, tapi di sini ada tanda kurung, maka A tambah B kita jumlahkan dulu hasilnya. Nah, ini tadi titik awalnya di sini ya. A tambah B, titik awal di sini, titik akhirnya di sini. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Penjumlahannya, jadi kita buat garis resultannya. Nah, ini resultannya, kita beri warna hitam, kemudian kita samakan agak tebal. Nah, ini resultan dari A tambah B. Ya, ini ibu beri nama garis ini merupakan resultan dari A ditambah B. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita jumlahkan hasilnya ini, kemudian ditambah dengan D. Ya sudah, kita tinggal teruskan. Copy. Kita pindahkan ke lanjutannya. Anak panahnya kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor dari D. Nah, seperti ini. Jadi titik awalnya tadi di sini ya. Nah, sekarang titik akhirnya jadi di sini. Nah, kita tarik garisnya untuk menentukan resultan dari sini ke titik akhir, dari titik awal ke titik akhir. Nah, kita beri warna hitam, kemudian cetaknya agak lebih tebal biar lebih kelihatan. Nah,
Ini Ibu beri nama dengan resultan. Soal D, C dikurang D, kita kopikan lagi yang C, kita pindahkan ke sini. Jangan lupa notasinya di bagian C ya. Kemudian dikurang D. Nah, untuk ada tanda negatifnya, yang arah panah D ini kan awalnya ke atas, ini nilainya positif. Nah, agar ada tanda negatifnya, maka tanda panahnya harus dibalik. Copy, kemudian Ibu balik, baliknya jadi 180 derajat. Nah, jadi yang semula arahnya ke atas, nah untuk negatif, jadi arah panahnya berbalik jadi ke bawah. Nah, ini disebutnya dengan negatif D. Itu ya, baru kita pindahkan. Pindahkan tadi titik awalnya di sini ya. Ini tanda panahnya C, kemudian kita sambung C dikurang D. Notasinya kita pindahkan. Seperti itu, C dikurang D. Jadi resultannya yang mana? Ini tadi titik awalnya ditarik ke titik akhir. Ya. Agar lebih jelas, kita beri warna hitam, kemudian kita cetak tebal. Ya, ini adalah resultannya. Soal bagian E, sini perintahnya A dikurang B. Maka A-nya ini kita tetap tuliskan, Ibu copy, kemudian Ibu pindahkan. Ini ya. Kemudian notasi ilmiah, notasi vektornya juga Ibu pindahkan. Dikurang B. Nah, agar B-nya ini ada tanda negatifnya, maka tanda panahnya ini B yang ke atas itu kan positif. Agar negatif, tanda panahnya harus dibalik. Caranya balik, kita cukup pindahkan. Nah, ini jadi 180 derajat ya. Nah, seperti ini. B-nya jadinya arah panahnya kebalikannya ya. Yang ini B ke atas. Nah, untuk dapat negatifnya, arah panahnya dibalik. Nah, ini baru nilainya negatif. Baru kita pindahkan yang B-nya negatif. Sini ya. Ini tadi. Ini titik awalnya tadi ya A, kemudian dikurang B. Jangan lupa notasinya juga ditulis. Kita pindahkan. Nah, A dikurang B. Ini titik awalnya tadi A. Kalau kalian takut lupa, ini diberi tanda titik yang agak tebal untuk menandakan kalau itu adalah titik awal. Nah, seperti ini titik awalnya ya. Tadi A, kemudian dikurang B. Nah, jadi resultannya dari titik awal. Jangan lupa dari titik awalnya kita tarik ke titik akhir. Seperti ini. Biar lebih jelas, warnanya hitam, kemudian kita beri cetak tebal. Nah, ini adalah resultan vektor. Seperti itu.
Nih diagram vektornya adalah yang ini. Kemudian lagi kita lanjutkan A dikurang C. Ini sama, kita pindahkan A-nya seperti ini, kemudian notasinya juga. Kemudian dikurang C. Nah, C-nya kan arahnya ke kiri. Nah, di sini ada tanda negatif. Supaya C-nya bernilai negatif, maka tanda panahnya harus kita balik. Kita balik dengan arah 180 derajat. Nah, seperti ini. Ya, jadi C-nya arahnya ke kiri karena kita ingin C-nya bernilai negatif. Jadi anak panahnya dibalik. Jadi arahnya ke kanan. Nah, ini kita beri tanda kalau ini nilainya sudah negatif. Nah, baru kita pindahkan ke sini. Sini ya, setelah tanda panahnya A. Ini nilainya negatif. Nah, seperti itu. Nah, biar kalian tetap ingat, tadi di awal ini tanda awalnya kita beri tanda titik tebal ya, biar ingat kalau ini titik awalnya. Sudah, tapi di sini ada tanda kurung, maka harus ditarik garis dulu, dihasilkan A dikurang C-nya. Kita hasilkan dari titik awal ke titik akhir. Nah, seperti ini, kita beri warna hitam. Nah, ini resultan dari A dikurang C. Yang ini adalah resultan dari A dikurang C. Nah, agar ada tambah D-nya lagi, maka setelah ini harus ditambahkan D. D-nya ini Ibu pindahkan D-nya ke setelah tanda panah ini ya. Kemudian jangan lupa notasinya juga kita pindahkan. Ini. Nah, tadi titik awalnya di sini, kemudian kita tarik ke titik akhir. Ini untuk mendapatkan resultannya. Nah, seperti ini. Kita beri warna hitam, kemudian kita cetak agak tebal ya. Nah, ini baru ketemu resultannya. Nah, gitu. Ini merupakan resultan dari A dikurang C ditambah D. Seperti itu. Cukup jelas ya, Nak ya? Kalian bisa mencoba latihan soalnya, ini ditulis di buku tulis. Kemudian kalau di buku tulis kan tidak mungkin caranya seperti ibu tadi, di copy kemudian dipindahkan ya Nak. Jadi cukup kalian kira-kirakan saja dengan menggunakan penggaris kemiringannya. Kemudian kalian geser penggarisnya agar kemiringannya tetap. Nah, untuk panjangnya ini kira-kira semuanya ibu ukur kira-kira 2 cm ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan penggaris, kira-kira panjangnya 2 cm. Nah, silakan kalian coba dari soal A, B, C, D, dan E. Minggu depan ibu bahas. Jadi yang salah bisa diperbaiki, yang sudah benar bisa makin tahu dan makin paham bahwa jawabannya sudah benar. Sekian dari ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.